kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada seorang gus atau kiai ya terkena masalah karena tidak bisa menjaga lisannya, yang pada akhirnya dia viral dan banyak dihujat netizen. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit bahwa gus atau kiai ini dulu pernah menyinggung Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Salafi. Waktu itu sedang viralnya Ustadz Khalid Basalamah menjawab pertanyaan jamaahnya tentang wayang, dan cuplikan jawaban itu banyak yang memframing ke arah negatif sehingga jawaban Ustadz Khalid Basalamah pun viral. Maka disitulah mereka para pembenci Salafi Wahabi muncul ya, terus menggoreng masalah itu hingga pada akhirnya Gus itu pun juga ikut menyindir Ustadz Salafi dengan sebuah narasi seperti ini. Si gromilir sang gedek sinogo bajul. Wah, begitu pandai iblis itu menyamatkan imamah dan jubah dengan warna putih, seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Atau haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Dan haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata-kata Jawa? Betapa luas iblis itu menghamparkan hijab dari kekerdilan otaknya hingga menutupi sinar matahari junjungan kita sebagai nabi alam semesta, bukan nabi orang Arab saja. Haruskah wayang diganti dengan film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata krama. Bagiku lebih nyaman dengan belangkon atau ikat dari taplak meja sebagai penutup kepala, wujud kerendahan hati dan ketawaduan belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja, sedang aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendoro dan raja. Karena pintu surga gini hanya tersisa dan terbuka bagi yang rendah dan tawaduk hatinya. Si gromilir sang gedek sinogo bajul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pernyataan ini sudah jelas menyinggung Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Salafi, karena mereka menganggap bahwa Ustadz Salafi ini tidak suka dengan budaya mereka, adat mereka. Padahal Ustadz Salafi sejatinya hanya menyampaikan ilmu bahwa jangan menjadikan agama itu tunduk kepada adat, tapi adatlah yang harus tunduk kepada agama. Adat, tradisi, budaya dalam agama Islam dianggap selama tidak menyelisih syariat. Kaidah berbunyi al-adatu muhakkamatun ma lam tukhalif syar'a. Adat dalam agama Islam dianggap selama tidak menyelisih syariat. Kalau menyelisih syariat, maka tugas para dai, tugas para alim ulama menjelaskan kalau ini salah dengan cara yang paling baik. Kalau diam, maka hukumnya dosa. Apalagi ditanya tentang hukum tersebut. Kalau kita cuma diam, kita berdosa dan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu, uljima bil jamin minan nar." Siapa saja yang ditanya tentang sebuah hukum dan dia tahu hukumnya dan dia cuma diam, nggak mungkin, kita nggak boleh. Kalau kita diam, akan dicambuk oleh Allah SWT dengan cambukan di hari kiamat nanti. Maka dari itu, ayuhal ikhwatul kiram, wajar ketika ada salah seorang ustadz ditanya tentang hukum adat dan sebagainya, menyelisih syariat, dijelaskan bahwa itu nggak boleh dan akan ditinggalkan. Nah, parahnya lagi, di dalam acara Gus itu ternyata ada pementasan wayang yang seolah-olah merendahkan Ustadz Khalid Basalamah, sebab karakter wayang itu dimiripkan dengan beliau. Rumangsamu bola do biantengi tanah Jawa mbok usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu opot. Cok! Nah, dari semua kedengkian mereka terhadap Ustadz Salafi, akhirnya sekarang mereka kena batunya, mereka kena karmanya. Kiainya kena masalah, teman sepanggungnya kena masalah, organisasinya pun ikut tercoreng akibat ulah Gus atau kiainya. Ini mungkin karma bagi mereka akibat karena terlalu meremehkan agama. Agama dibuat candaan. Tatkala ada ustadz yang menyampaikan kemurnian Islam, mereka mengatakan Salafi Wahabi. Maka sungguh miris orang-orang yang seperti ini, mengaku dirinya ulama, padahal mereka hanya seorang komedian berkedok agama demi mencari amplop dan cuan. Kiai seperti ini mirip sekali seperti ciri-ciri ulama suk atau ulama buruk yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana perbuatannya itu menyelisihi perkataannya, serta mereka hanya ingin meraih kesenangan dunia yang fana serta ridho manusia, bukan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu.
tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dengan tegas, barang siapa yang mencari ridha Allah dengan sesuatu yang terkadang menyebabkan orang lain tidak menyukainya, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat orang lain menjadi ridho kepadanya. Dan barang siapa mencari ridho manusia dengan sesuatu yang mengundang murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia ikut murka kepadanya. Jadi kalau ada ulama tujuannya hanya dunia, misalkan senang dimuliakan, senang dipuji orang banyak, dan tujuannya juga hanya untuk amplop, maka dia sebenarnya tidak mencari ridho Allah, namun dia mencari ridho manusia. Dia takut dijauhi manusia, dia takut jamaahnya hilang, dia takut organisasinya bubar. Jadi ya dakwahnya menyesuaikan hawa nafsu manusia. Hingga kadang-kadang karena pengaruh setan dia pun kebablasan. Dan kalau sudah kebablasan maka dia menyesal. Itulah bentuk murka Allah kepadanya. Nah, sedangkan ustadz yang mencari ridha Allah, maka dia tidak peduli mau dia dibenci banyak orang, asalkan dia menyampaikan kebenaran. Mau yang dia sampaikan itu bertentangan dengan hawa nafsu, adat dan tradisi kebanyakan orang, tetap disampaikan. Karena itu sebuah kebenaran, walaupun resikonya dibenci banyak orang. Dan itulah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang dibilang salafi wahabi. Tatkala mereka memberantas kesyirikan dan kebid'ahan, banyak yang benci, banyak yang merasa terusik, banyak yang merasa terganggu, karena mereka semua sudah tenggelam oleh subhat-subhat yang tidak mereka sadari. Dinasehati jangan minta ke kuburan, jangan melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tetap saja mereka ngeyel. Justru yang mendakwahkan tauhid inilah yang dibenci habis-habisan oleh mereka. Bahkan pemuka-pemuka mereka lah yang kerap kali menyebarkan kedengkian ini kepada jamaahnya. Secara prinsip memang saya berbeda dengan orang Wahabi itu. Saya orang yang memegang teguh secara istiqomah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan organisasi saya jelas Jamiah Nahdlatul Ulama. Secara prinsip ibadah, keilmuan dan lain sebagainya kita sering berbeda pendapat. Amalia berbeda, pemikiran berbeda. Aku ya, saya dengan orang Wahabi berbeda itu. Dengan orang Wahabi berbeda. Dan saya musuhan dengan pemikiran-pemikirannya itu. Tapi tidak ada hak bagi saya untuk membenci orangnya itu. Tapi itu ya prinsipnya, saya berbeda pendapat dengan orang-orang Wahabi karena saya orang Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jamiah saya adalah Nahdlatul Ulama, sampai belangkon gue NU dulu, belangkon gue NU dulu gitu. Tapi saya tidak membenci orangnya. Kalau pemikirannya, pendapatnya, oke. Ayo, perdebatan kita diskusi macam-macam, nggak ada masalah itu. Ayolah kita berpikir rasional teman-teman ya. Coba kalian bayangkan, mereka yang menjadi gus-gusan ini atau habib-habiban ini, secara tidak langsung mereka hanya meninggikan diri mereka dan keluarga keturunan mereka sendiri. Mereka sudah terbuai dengan organisasinya yang besar, sedangkan di bawahnya banyak masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa. Itu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kadang agama dipakai buat politik dan berbagai kepentingan lainnya. Jadi ayolah, kalian sudah cerdas, tinggalkan mereka. Belajar agama yang benar, belajar ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan ibadah yang dikarang-karang oleh mereka. Kata kuncinya, cari ulama yang ucapannya sesuai dengan perilakunya. Jangan cari ulama yang bertentangan antara ucapan dan perilakunya. Baik teman sunnah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.